Jadi sudah resmi ya guys, mulai 17 September 2021 jalur udara, darat, dan laut ini hanya bisa melalui pintu kedatangan internasional. Untuk di udaranya hanya melalui Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube Hernaena Balikpapan. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian terkait aturan pintu masuk ke Indonesia dari luar negeri. Jadi dengan nonton video ini kalian akan tahu lokasi mana aja yang menjadi pintu masuk dari luar negeri melalui jalur udara, laut, dan darat guys. Serta aturan terkait masuk ke Indonesia guys, seperti karantina. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai ya guys, stay tune terus. Sebelum ke informasinya, kalian subscribe dulu ya guys channel YouTube aku, karena subscribe itu gratis. Jadi informasi ini berdasarkan postingan dari Instagramnya Kominfo, aturan pembatasan pintu masuk internasional untuk mencegah sebaran varian baru virus COVID-19. Di sini kalian bisa melihat untuk pembatasan berlaku sejak 16 September 2021 darat dan laut dan 17 September 2021 untuk jalur udara hingga waktu yang belum ditentukan. Jadi sudah resmi ya guys, mulai 17 September 2021 jalur udara, darat, dan laut ini hanya bisa melalui pintu kedatangan internasional. Untuk di udaranya hanya melalui Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng dan Bandara Samratulangi di Manado. Kemudian untuk laut ini hanya melalui Pelabuhan Batam, ini biasanya yang dari Singapura, dan Nunukan Kalimantan Utara, ini yang biasanya dari Malaysia guys. Kemudian untuk darat ini hanya melalui pos lintas batas negara PLBN, Aruk, dan Entikong di Kalimantan Barat di Pontianak, ini yang berbatasan dengan Malaysia. Jadi untuk pintu masuk kedatangan internasional hanya melalui lokasi yang ada di sini aja ya guys. Jadi seperti di Denpasar atau di Bali itu saat ini tidak ada untuk pintu masuk kedatangan internasional guys. Semuanya melalui Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng dan Bandara Samratulangi di Manado. Kemudian kita lanjut ke informasinya, aturan pembatasan pintu masuk internasional. Yang pertama, setiap pelaku perjalanan internasional wajib menggunakan aplikasi. Ini maksudnya aplikasi Peduli Lindungi ya guys. Kemudian yang kedua, setiap operator moda transportasi di titik pintu masuk perjalanan internasional wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian yang nomor 3, penumpang baik WNI dan WNA dari luar negeri harus menunjukkan hasil negatif melalui tes PCR H-3 keberangkatan dan mengisi IHAK Internasional Indonesia melalui aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian kita langsung yang kelima aja, pada saat kedatangan dilakukan tes ulang PCR dan karantina selama 8 kali 24 jam. Kemudian yang keenam, melakukan tes ulang PCR pada hari ke-7 karantina. Jika negatif diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan setelah hari ke-8. Jika positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit. Kemudian yang ketujuh, ini khusus WNA ya guys. Jadi ini aku informasinya kedatangan WNI aja. Oke guys, kita langsung lanjut lagi ke informasinya terkait penerbangan internasional masuk ke Indonesia. Di sini berdasarkan informasi dari situs resminya Garuda Indonesia. Tetapi informasi ini bukan untuk Garuda aja guys, bisa untuk seluruh maskapai dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Di sini kalian bisa lihat persyaratan masuk Indonesia sesuai ketentuan pada laman resmi IATA dan laman imigrasi RI. Saat ini diberlakukan pembatasan pintu masuk penumpang internasional di mana hanya bisa dilakukan melalui, ini yang tadi aku informasikan, jika melalui jalur udara hanya bisa di 2 bandara aja, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng di Tangerang, Jakarta, dan Bandara Internasional Samratulangi di Manado. Kemudian di sini kita langsung bahas yang untuk warga negara Indonesia aja guys, WNI. Jadi pintu masuk internasional ini seluruh warga negara Indonesia diperbolehkan masuk ke Indonesia. Kemudian kita langsung lanjut lagi ke persyaratan dokumen dan protokol kesehatan. Yang pertama, kalian bisa lihat mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, menunjukkan hasil negatif melalui tes PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau
atau IHAK Internasional Indonesia. Jadi jika kalian melakukan keberangkatan tanggal 30 September 2021, berarti kalian melakukan pengambilan sampel itu di tanggal 27 September 2021 atau 3 hari sebelum jam keberangkatan. Kemudian yang ketiga, menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 lengkap seluruh dosis dalam bahasa Inggris atau bahasa negara asal. Jika penumpang tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 karena belum divaksinasi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Untuk WNI, ini tetap diperbolehkan memasuki Indonesia dan akan divaksinasi di tempat karantina saat tiba di Indonesia. Kemudian kita lanjut lagi, dikecualikan dari kewajiban menunjukkan sertifikat vaksin adalah, kita langsung ke poin 3 guys, WNI atau WNA berusia di bawah 18 tahun yang masuk ke Indonesia dan memiliki penerbangan lanjutan dengan syarat didampingi orang tua yang memiliki hasil negatif PCR. Kemudian yang keempat, WNI atau WNA dengan kondisi kesehatan khusus atau mengidap penyakit komorbid yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah negara keberangkatan. Jadi kalau kalian ada riwayat penyakit jantung atau diabetes itu tidak bisa divaksin, kalian bisa pakai PCR aja sama dilengkapi surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah di negara keberangkatan kalian guys. Kemudian kita langsung lanjut lagi ke nomor 5. Di sini pada saat kedatangan dilakukan tes ulang PCR bagi pelaku perjalanan internasional dan diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 8 kali 24 jam dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bagi WNI yaitu pekerja migran Indonesia, pelajar atau mahasiswa atau pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri di tempat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan pemerintah dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, bagi WNI di luar kriteria sebagaimana disebutkan di atas, dan bagi WNA termasuk diplomat asing di luar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing menjalani karantina di tempat akomodasi karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri. Ini karantina yang di hotel-hotel itu guys, jadi nanti pada saat kalian sudah masuk di kedatangan internasional, nanti untuk daftar hotelnya kalian bisa tahu di situ, dan biasanya banyak juga hotel-hotel yang sudah menawarkan terkait paket-paket akomodasi karantina tersebut. Oke guys, kita langsung lanjut lagi ke informasinya. Kita langsung ke poin yang ke-7. Dalam hal hasil pemeriksaan ulang PCR pada saat kedatangan menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri. Kemudian yang ke-9, pada hari ke-7 karantina bagi WNI dan WNA dilakukan pemeriksaan ulang PCR. Dalam hal hasil negatif, maka bagi WNI dan WNA diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan. Ini tidak wajib ya guys yang melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Ini hanya dianjurkan aja. Jadi boleh melakukan karantina atau boleh tidak. Kemudian selanjutnya dalam hal hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri. Keputusan ini berdasarkan surat edaran Satgas COVID-19 nomor 18 tahun 2021 dan surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 74 tahun 2021 berlaku mulai 17 September 2021 hingga pemberitahuan selanjutnya. Jadi ini sudah berlaku efektif sejak 17 September kemarin guys, dan untuk selesainya itu belum tahu kapan, nanti akan diinformasikan setiap ada updatean terbaru guys. Oke guys, jadi itu tadi informasi yang bisa aku sharing terkait aturan penerbangan internasional masuk ke Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian yang ingin melakukan penerbangan dari luar negeri masuk ke Indonesia, dan pastikan kalian sudah download juga aplikasi Peduli Lindungi dan mengisi IHAK internasional di aplikasi Peduli Lindungi tersebut guys. Dan untuk kalian yang punya kerabat, teman atau keluarga yang ingin melakukan penerbangan masuk ke Indonesia dari luar negeri, kalian bisa share video ini sebanyak-banyaknya, mungkin ke grup-grup WhatsApp atau ke tempat-tempat yang lain agar banyak yang tahu informasi terkait penerbangan masuk ke Indonesia guys. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, kalian bisa lihat guys, di channel YouTube aku ini banyak membahas informasi penerbangan, dan pastikan kalian juga sudah follow akun Instagram dan TikTok aku guys. Nanti aku taruh linknya di deskripsi, karena di sana juga
aku banyak membahas terkait informasi travel, penerbangan, dan juga pariwisata guys. Dan pastikan kalian juga sudah subscribe channel YouTube ini dan aktifkan lonceng, karena di channel YouTube ini bakalan sering update terkait informasi tentang travel guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTubers.